IPW minta Kapolri dan Menpora mundur dari jabatannya jika ini terjadi. Pengamat kepolisian Neta Espane menilai Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Menpora Zainuddin Amali harus bertanggung jawab dan mundur dari jabatan masing-masing jika Piala Menpora 2021 menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Pasalnya, banyak pihak sudah melarang, namun Piala Menpora 2021 tetap akan diselenggarakan. IPW Indonesia Police Watch meminta Menpora dan Kapolri bersiap-siap bertanggung jawab jika ajang Piala Menpora muncul klaster baru yang menyebabkan korban menderita sakit atau bahkan meninggal dunia. Ujar Neta dalam keterangannya pada Rabu 3 Maret. Ketua Presidium IPW ini mengatakan tanggung jawab yang harus dilakukan antara lain istri dan anak korban menjadi tanggung jawab Menpora dan Kapolri termasuk pendidikannya jika ada korban meninggal dunia karena COVID-19. Selain itu, jika ada klub yang tidak mampu membayar gaji dan ofisial selama event, Menpora dan Kapolri harus bertanggung jawab membayar gaji mereka. Ikatan Dokter Indonesia sudah mengecam keras Piala Menpora digelar karena khawatir menjadi klaster baru COVID-19. Untuk itu, IPW mendesak Presiden Jokowi segera menegur Kapolri yang memberi izin, ucapnya. Neta juga menilai pemerintah daerah yang wilayahnya dijadikan lokasi Piala Menpora penting menolak pertandingan digelar di wilayah mereka karena dikhawatirkan menjadi klaster baru COVID-19. Sebab situasi pandemi COVID-19 masih terus membawa korban jiwa. Keempat daerah dimaksud masing-masing Malang, Solo, Bandung, dan Sleman. Piala Menpora 2021 rencananya akan digelar 20 Maret sampai 25 Maret. Saya kira event ini akan menciptakan kerumunan, kendati pertandingannya tidak ada penonton, padahal Presiden Joko Widodo secara tegas menyebut aparat harus berani mengambil tindakan terhadap para pelanggar. Katanya, pernyataan tegas Presiden, kata Neta, didasari keselamatan rakyat di tengah pandemi. Hal tersebut merupakan hukum yang tertinggi. Kalau Kapolri benar-benar memberi izin terhadap penyelenggaraan Piala Menpora, itu merupakan pembangkangan secara nyata terhadap Presiden Jokowi yang nyata-nyata berpedoman bahwa keselamatan rakyat yang merupakan hukum tertinggi, tutur Neta. Neta juga mengingatkan, jangan sampai perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan pemerintah dalam setahun untuk mengendalikan pandemi COVID-19 menjadi sia-sia. Mencegah kerumunan massa yang berpotensi menjadi klaster baru COVID-19 harus menjadi perhatian Kapolri yang menjadi ujung tombak pemberian izin keramaian, ucap Neta. Neta menjabarkan, klub sepak bola di Piala Menpora minimal membawa 30 orang untuk menetap di kota penyelenggara dan akan bersinggungan dengan masyarakat setempat seperti karyawan hotel, panitia lokal, dan juga pendukung klub. Dengan demikian, ada sekurang-kurangnya 50 orang yang saling bersinggungan. Padahal, kerumunan pada masa pandemi sangat berisiko untuk menularkan COVID-19. Sebab itu, jika Piala Menpora tetap digelar,
Jika terjadi klaster baru COVID-19, Menpora dan Kapolri harus bertanggung jawab membiayai hidup keluarga korban yang tewas dan harus mundur dari jabatannya, pungkas Neta. Sering diejek Menteri Pecatan, Rizal Ramli bongkar ada peran Taipan saat dirinya didepak Jokowi. Ekonom senior Rizal Ramli sering menghadapi hujatan ketika ia memberikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Salah satunya, dia sering diejek sebagai Menteri Pecatan. Seperti diketahui, reshuffle Kabinet Kerja Jilid 2 dinilai mengakomodasi kepentingan politik karena dinilai kental dengan nuansa pragmatis. Ini terlihat dari beberapa nama yang terdepak dari kursi menteri di luar dugaan. Misalnya saja Rizal Ramli dan Anies Baswedan. Rizal Ramli didepak dari jabatan Menteri Koordinator Kemaritiman dan digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan yang sebelumnya menduduki jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Saat itu sedang ramai berita tentang penolakan Rizal Ramli terhadap reklamasi Teluk Jakarta. Rizal Ramli bahkan bersitegang dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta. Rizal pun membocorkan sedikit alasannya kenapa dirinya bisa didepak. Sejak dipercaya Presiden Joko Widodo bergabung di Kabinet Kerja sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengaku telah menjalankan amanahnya untuk melaksanakan visi Trisakti dan Nawacita demi keberpihakannya pada rakyat, demi rakyat kecil, dan kepentingan orang banyak. Namun, berbagai rintangan harus dihadapi Rizal Ramli. Salah satunya ia harus berhadapan dengan kekuatan besar yang dia namakan sebagai Taipan. Di sisi lain, Rizal Ramli menyebut bahwa kepemimpinan Jokowi lemah dan tidak mandiri lantaran tidak mampu menghadapi tekanan dari para Taipan. Kenapa sih RR harus dipecat? RR berpihak pada rakyat dan disingkirkan, tulis Rizal Ramli di akun Twitternya pada Rabu 3 Maret 2021. RR berpihak pada rakyat dan disingkirkan oligarki di belakang Jokowi karena kepemimpinan Jokowi sendiri lemah, tidak mandiri, dan tidak sanggup menghadapi pengendalian atau tekanan Taipan atau oligarki yang jadi pendukungnya. Imbuhnya, meski disingkirkan, Rizal Ramli mengaku tidak kecewa. Ia menyinggung ketika dirinya sempat menolak saat hendak diangkat Jokowi menjadi menteri. Namun, karena Jokowi terus memaksa, akhirnya ia bersedia membantu sebagai Menko Kemaritiman. Rizal Ramli justru mengaku senang dan justru tahu jika Jokowi ternyata lemah karena tidak mampu menghadapi tekanan dari Taipan. RR malah happy-happy aja karena RR menolak tawaran Jokowi untuk mau jadi Menko Maritim 3 kali di Istana Bogor bulan Agustus 2015. Baru setelah JKW minta tolong dengan sangat, RR oke. Tapi ternyata JKW lemah atas tekanan Taipan reklamasi dan pengpeng. RR dipecat. Bersyukur karena JKW memble, tulis Rizal Ramli. Beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, menceritakan detik-detik mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Kabinet Kerja Rizal Ramli di reshuffle. Awalnya,
JK menceritakan alasan dibalik penggantian Rizal karena itu. JK mengatakan saat itu Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mengganti Rizal karena sejumlah hal, namun terutama karena dinilai tidak mampu memimpin dan berkoordinasi. JK mengungkapkan saat itu Rizal dinilai tidak mampu memimpin, diantaranya ditunjukkan dengan pada saat rapat koordinasi dengan para menteri yang dikoordinasikannya para menteri tersebut jarang datang dan hanya diwakilkan oleh Direktur Jenderal dari kementerian tersebut. Selain itu, kata JK, usul Rizal terkait dengan blok Masela saat rapat kabinet kerja ketika itu yang kemudian sempat disetujui Jokowi juga dianggap justru tidak tepat dan tidak menguntungkan negara. Karena itu Rizal dipanggil ke istana oleh Jokowi pada 10 bulan masa jabatannya sebagai Menko Bidang Kemaritiman. Saat itu, kata JK, Jokowi menyampaikan sendiri kepada Rizal alasan menggantinya adalah demi kebaikan kabinet kerja. Namun ketika itu, kata JK, Rizal menolak dan menanyakan apa kesalahannya. Ketika itu, kata JK, Rizal bahkan sempat marah-marah dan bersikukuh meminta Jokowi menjelaskan apa alasannya. Akhirnya, kata JK, Jokowi meminta Rizal untuk menunggunya di sebuah ruangan di istana karena Jokowi mau mengurusi persoalan lainnya. Setelah urusan Jokowi selesai sekira pukul 10 malam, kata JK, Jokowi menanyakan ajudannya, apakah Rizal masih di istana? Mengetahui Rizal masih ada di istana, kata JK, Jokowi justru mengajak dirinya untuk pulang dan meninggalkan Rizal. JK mengatakan ketika itu, ia menuruti kemauan Jokowi dan pulang. Kemudian kata JK, sekira pukul 30 menit setelah keduanya di luar dari istana, Rizal menanyakan di mana Jokowi berada. Mengetahui Jokowi dan dirinya sudah pulang, Rizal kemudian kesal. Setelah itu, kata JK, Rizal tidak menghubungi untuk menanyakan terkait alasan penggantian kepada dirinya. Namun demikian setelah itu, JK mengaku masih sesekali bertemu dengan Rizal jika ada acara-acara. Kasihan juga, sampai sekarang saya juga kasihan, kata JK dalam tayangan Karni Ilyas Club yang ditayangkan perdana pada Jumat 6 November 2020. Dalam tayangan tersebut, JK membantah bahwa ia yang telah meminta Jokowi untuk mengganti Rizal. Menurutnya, ia tidak memiliki kewenangan untuk mengganti menteri dalam kabinet kerja dan hanya Jokowi yang punya hak tersebut. Tidak, manalah yang menyusun, yang mengganti orang kan privilege atau hak presiden, kata JK.